Saudara kasih, shalom. Senang bisa menyapa saudara. Puji Tuhan kita diberi kehidupan, kesehatan, dan juga kecukupan. Hari ini kita mengawali hidup dan aktivitas dengan renungan singkat. Dan saya ingin menyampaikan hari ini sambungan dari renungan sebelumnya diambil dari Injil Matius pasal 5. Kali ini ayat yang keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Saudara, untuk kata bahagia yang kedua ini sekali lagi juga sangat kontradiktif dengan situasi dan arus kehidupan keseharian kita. Bagaimana orang berduka cita dan Tuhan Yesus katakan dia berbahagia. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Saudaraku yang kasih, sekali lagi saya katakan bahwa kata bahagia ini bukan impian, bukan harapan, tetapi sebuah kata seru. Oh, berbahagialah, kira-kira begitu dalam pemahaman kita. Dan dikatakan oleh Tuhan Yesus, oh berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Kata duka cita yang dipakai di sini bukanlah hanya sebuah duka cita biasa yang hanya menyesakkan hati, tapi duka cita yang amat sangat mendalam. Duka cita ini digambarkan seperti seorang yang kehilangan anak atau anggota keluarga yang sangat disayangi. Bisa dibayangkan itu seperti perasaan Yakub dalam kitab Perjanjian Lama, yang mendengar bahwa salah satu anak yang paling dicintai bernama Yusuf. Dilaporkan kepadanya, Yusuf tidak ditemukan. Lalu saudara-saudaranya membawa pakaian Yusuf kepada bapaknya dengan berdarah-darah. Sehingga Yakub mengambil kesimpulan bahwa anaknya yang bernama Yusuf itu telah dimangsa oleh binatang buas. Dicabik-cabik, diremukkan, sampai dia mati, dan kemudian dia binasa. Itulah kesusahan yang luar biasa yang dialami oleh Yakub. Kesusahan seperti itulah yang digambarkan atau diungkapkan Tuhan Yesus dalam teks ini, yaitu berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Lalu saudara yang kasih, apa maknanya? Saudara, orang yang berduka cita sedemikian rupa, itu akhirnya dia akan merasakan empati, simpati dari sesama. Ternyata orang-orang di sekitarnya itu adalah orang yang peduli, orang yang mengasihi, orang yang memperhatikan. Hanya orang yang mengalami duka cita yang seperti itu yang bisa merasakan. Biasanya kalau kita semua dalam kondisi baik, damai, makmur, senang, bahagia, itu kadang-kala kita tidak bisa merasakan empati, kasih dari orang-orang di sekitar kita. Kita menganggap semuanya itu bagian sesuatu yang biasa-biasa, ya, take it for granted, ya. Tapi saudaraku, kalau orang mengalami kesusahan yang amat dalam seperti yang saya gambarkan di atas tadi, maka kesadaran itu akan membawa orang tersebut kepada kesadaran. Kesedihan tiada tara itu membawa orang tersebut kepada kesadaran betapa kasih dan pedulinya orang-orang di sekitar kita. Itulah sebuah penghiburan yang luar biasa. Persis seperti yang katakan Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Kemudian yang kedua, makna yang kedua, saudaraku, barangkali duka cita itu bisa berarti orang yang telah menjadi sadar akan perilaku dan cara hidupnya yang penuh dengan dosa dan perilaku yang tidak terpuji. Kalau orang kemudian sampai pada titik kesadaran betapa dia sangat tidak layak di hadapan Allah, hidupnya penuh dengan noda dan dosa, hidupnya menyesakkan hati Allah, lalu dia menjadi sadar dan dia mengalami kesedihan sedemikian rupa atas laku dan hidupnya yang jahat di mata Tuhan. Maka saudaraku, orang ini
akan menjadi manusia yang baru, yang hidupnya kemudian tiba-tiba berubah, diubah menjadi manusia baru, sehingga hidupnya menjadi damai dan bahagia. Pada waktu dosa telah menyelimuti dia dan membawa kesadaran itu, dia menjadi sangat berduka atas lakunya. Tapi pada waktu dia telah sadar dan kemudian mengubah gaya hidupnya dan Tuhan memberi pengampunan, maka dia akan merasakan damai dan bahagia. Penyesalan yang tulus dan sejati itu membawa cakrawala baru, dan kesedihan yang telah dialami itu mengubah segalanya, sehingga dia menjadi orang Kristen yang bermutu, penuh dengan kebenaran. Dia menjadi manusia yang terhiburkan melalui kesedihan yang dia alami. Saudaraku, lalu maknanya apa untuk kita? Saudara, mari kita selalu ingat bahwa dalam hidup ini kita harus menghargai dan mengingat empati, kepedulian, kasih orang lain. Jangan pernah lupakan kebaikan orang lain. Juga mari kita selalu sadar bahwa hidup kita itu harus diwarnai dengan hidup yang luhur, budi yang luhur, perilaku yang benar, supaya tidak membawa kesusahan dan kesedihan dalam hidup kita karena dosa dan perilaku tercela kita. Saudaraku, dengan itu maka hidup kita akan mendapatkan kekuatan dan penghiburan. Seperti kata Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang berduka cita, karena dia akan dihiburkan. Semoga Tuhan memberkati kita, dan hari ini kiranya Tuhan memimpin kita dan menolong kita untuk hidup yang berkenan, yang benar, yang baik di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terpujilah nama-Mu, terima kasih. Kami sekali lagi diingatkan tentang kebahagiaan di mata Tuhan. Kalau orang berduka cita karena dia sadar bahwa hidupnya yang terpuruk itu, dalam situasi itu dia sadar akan penghiburan dari sesama, kekuatan dari Allah yang sebenarnya dia tidak pernah rasakan. Dan itulah makna yang kami pelajari. Dalam hidup ini kadang-kala kami kurang mengerti kasih kepedulian orang lain. Sampai kami tiba di satu titik di mana kami mengalami duka cita. Baru kami sadar. Karena itu ajar kami untuk selalu sadar atas kepedulian, kasih dan kebaikan sesama. Tolonglah juga supaya kami selalu sadar kalau kami hidup tercela di hadapan Tuhan. Tolong supaya kami hidup benar di hadapan-Mu. Dan hidup yang seperti itulah yang Tuhan kehendaki. Supaya hidup kami terhiburkan sesuai dengan sabda Tuhan. Terima kasih, kiranya hari ini Tuhan menolong kami. Kiranya hari ini berkat Tuhan atas negeri kami, atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih saudaraku, Tuhan memberkati.